Cerita ini adalah tentang seorang gadis Jerman bernama Sophie yang hampir saja mengutuk seluruh orang Asia karena pengalaman buruknya terkait kebersihan. Memiliki teman sekamar yang tidak mencuci rambutnya selama 3 hari, kulkas yang penuh dengan jamur, dan dapur yang tidak pernah dibersihkan, membuatnya memendam rasa jijik yang mendalam. Ia bahkan pernah bersumpah kepada orang tuanya bahwa ia tidak akan pernah mau tinggal bersama orang Asia seumur hidupnya. Namun, takdir memang suka bermain-main. Ketika teman sekamar barunya tiba, seorang gadis asal Indonesia bernama Ayu Lestari, Sophie terkejut saat menyadari betapa besarnya kesalahan yang ia buat. Berawal dari segelas air, dunianya mulai runtuh untuk kemudian dibangun kembali. Apa kiranya keputusan akhir gadis Jerman yang dulunya penuh dengan prasangka buruk tentang Asia ini? Mari kita dengarkan kisahnya. Jika ada yang memberitahu teman-temanku di Jerman saat ini bahwa aku hidup bahagia di Indonesia, mereka pasti akan terkejut. Sophie, bukankah kamu benci orang Asia? Kenapa kamu bisa berada di sana? Pasti itu yang akan mereka tanyakan. Dan sejujurnya, mereka ada benarnya. Baru setahun yang lalu, kepalaku dipenuhi dengan prasangka buruk yang tajam terhadap orang Asia. Namun kini, ketika aku menengok kembali kenangan itu, pengalaman buruk itulah yang ternyata menjadi awal mula perubahan besar dalam hidupku. Aku lahir di Rothenburg, sebuah kota kecil di Bavaria, Jerman Selatan, dengan populasi kurang dari 10.000 jiwa. Para turis yang datang ke sini selalu berdecak kagum. Wow, rasanya seperti berada di desa dalam negeri dongeng. Namun, bagi kami yang benar-benar tinggal di sini, kehidupan rasanya cukup mencekik. Semua orang saling kenal. Jika kamu melakukan sesuatu yang sedikit saja berbeda, gosip akan menyebar dalam sekejap. Anak perempuan keluarga Hoffman melakukan hal aneh lagi. Ayahku adalah pemilik pabrik furnitur kayu. Sophie, kamulah yang akan mewarisi bisnis kita, katanya selalu. Tapi aku sama sekali tidak tertarik. Ibuku bekerja di pusat informasi turis, dan setiap hari ia hanya mengulang kalimat-kalimat yang sama. Saat aku menatapnya, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah memiliki kehidupan yang monoton seperti itu. Karena itu, sejak SMA, aku sudah mendeklarasikan bahwa aku akan kuliah di Munich. Awalnya, mereka menentang keras. Seorang gadis sendirian di kota besar, apa yang akan kamu lakukan di sana? Mereka penuh dengan kekhawatiran, tetapi aku tidak menyerah. Setelah 3 tahun terus membujuk, dan setelah aku diterima di jurusan teknik lingkungan di Technical University of Munich, mereka akhirnya menyerah dan setuju. Masalahnya, sewa apartemen di Munich sangatlah mahal. Bahkan untuk apartemen studio yang paling bobrok sekalipun, harganya mencapai 800 euro per bulan. Itu adalah jumlah yang tidak mampu ditanggung oleh keluargaku. Sophie, maafkan ayah, nak, andai saja penghasilan ayah lebih besar, kata ayahku dengan mata yang memerah. Hatiku hancur melihatnya seperti itu. Oleh karena itu, aku mendaftar untuk tinggal di asrama kampus. Meskipun persaingannya sangat ketat, aku beruntung bisa terpilih. Hanya 280 euro per bulan. Orang tuaku bilang mereka sanggup membayarnya. Awalnya, aku sangat antusias. Aku akan bertemu teman-teman baru dan memiliki kehidupan mandiri. Membayangkannya saja membuatku sangat bahagia. Aku memilih jurusan teknik lingkungan karena keindahan alam di kampung halamanku. Udara yang bersih, air yang jernih, dan hutan yang hijau. Aku tumbuh dalam lingkungan seperti itu dan mengira semua itu adalah hal yang biasa. Namun, ketika aku tiba di kota, barulah aku menyadari betapa berharganya semua itu. Aku ingin bekerja untuk melindungi keindahan semacam itu, makanya aku memilih jurusan tersebut. Namun, ketika kehidupan asramaku dimulai, disitulah aku benar-benar memahami betapa pentingnya sebuah lingkungan. Teman sekamar pertamaku adalah seorang mahasiswi asal Tiongkok, Zhang Xiaoming. Usianya sekitar 20 tahun, seorang gadis yang pendiam. Pada pandangan pertama, kesanku terhadapnya cukup baik. Halo, senang bertemu denganmu, sapanya dengan sopan. Ia terlihat seperti orang yang rajin belajar. Namun, belum genap seminggu kami tinggal bersama, pandanganku berubah total. Sangat mengejutkan. Setelah Xiaoming menggunakan dapur bersama kami, ia tidak pernah membersihkannya.
Kompor yang penuh cipratan minyak dan wastafel yang tersumbat sisa-sisa makanan dibiarkannya begitu saja. Awalnya aku berpikir, mungkin ia hanya lupa, tapi hal ini terjadi berulang kali. Terkadang, bahkan makanan yang gosong dan menempel di panci, dibiarkannya terendam di wastafel selama berhari-hari. Yang paling mengerikan adalah kebersihan pribadinya. Ia baru mencuci rambutnya setiap 3 hari sekali. Awalnya aku khawatir mungkin aku yang terlalu sensitif, jadi aku bertanya dengan hati-hati, apakah kamu punya alasan khusus mengapa kamu jarang keramas? Xiaoming hanya tersenyum dan menjawab, ini normal. Rambutmu akan rusak jika terlalu sering keramas. Begitulah cara kami orang Tiongkok. Pada saat itu, aku tidak bisa mempercayai telingaku. Kondisi kamar mandi setelah ia mandi jauh lebih buruk. Lantainya basah kuyup dan penuh dengan gumpalan rambut hitam yang kusut. Di mana-mana terdapat sisa-sisa sabun dan busa sampo. Cipratan air di cermin mengering dan meninggalkan noda putih keruh. Terkadang, handuk yang jatuh ke lantai hanya dipungutnya dan langsung digunakannya lagi. Hal yang paling tidak bisa kutoleransi adalah kulkas kami. Jika Xiaoming memasak, ia akan meninggalkan makanannya di dalam kulkas selama berhari-hari. Ada lauk pauk yang sudah berjamur dan buah-buahan busuk yang mengeluarkan bau asam menyengat. Setiap kali aku membuka pintu kulkas, aku rasanya ingin muntah. Suatu kali, aku tidak tahan lagi. Xiaoming, kamu harus membuang itu sudah berjamur. Namun Xiaoming menjawab, itu masih bisa dimakan, padahal pada akhirnya ia tetap tidak memakannya dan membiarkannya membusuk di sana. Itu sangat menyiksaku. Yang paling parah adalah bagaimana ia mengurus pakaiannya. Ia hampir hanya mengganti pakaian dalamnya seminggu sekali. Ketika aku melihat tumpukan pakaian dalam kotor di sebelah tempat tidurnya, aku benar-benar syok. Apakah ini normal? Atau aku saja yang terlalu sensitif? Aku mulai meragukan kewarasanku sendiri. Karena hal ini, aku harus memakai masker setiap kali masuk ke kamar kami. Baunya sangat menyengat. Bau badan Xiaoming yang khas, bau baju yang tidak dicuci, dan bau makanan busuk. Semuanya bercampur aduk. Aku hampir tidak bisa bernapas. Setiap kali ada teman yang berkunjung, mereka selalu berkata, Sophie, baunya agak aneh di sini. Dan mereka akan segera pamit pulang. Setiap kali itu terjadi, aku merasa sangat malu. Setelah hampir 3 bulan bertahan, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Xiaoming. Xiaoming, karena kita berbagi ruangan ini bersama, aku harap kita bisa menjaganya agar lebih bersih, terutama dapur dan kamar mandi. Kalau boleh, tolong rapikan setelah kamu menggunakannya. Terima kasih banyak. Namun, reaksi Xiaoming benar-benar di luar dugaanku. Ia cemberut dan berkata, Sophie, kamu terlalu sensitif. Ini hal yang normal. Beginilah cara kami hidup. Kamulah yang aneh. Saat itu, aku benar-benar marah. Ini bukan masalah menjadi sensitif, melainkan masalah tata krama dan kebersihan dasar. Dan dia berani menyebutku aneh? Ini bukan tentang bersikap sensitif. Ini tentang rasa saling menghargai yang mendasar. Balasku. Namun, Xiaoming hanya bergumam. Orang Jerman memang sangat rewel. Malam itu, aku menelepon orang tuaku sambil menangis. Ma, aku tidak tahan lagi. Berbagi ruangan dengan orang ini membuatku sangat stres. Aku harus memakai masker setiap hari untuk bertahan hidup. Ibuku berkata, Sophie, bersabarlah sedikit lagi. Kalian berasal dari budaya yang berbeda. Cobalah untuk saling memahami. Namun ayahku membelaku. Tetap saja, ada aturan dasar dalam hidup berdampingan. Anak kita tidak sesensitif itu. Sejak saat itu, jarak antara aku dan Xiaoming semakin jauh. Kami hampir tidak pernah bertegur sapa, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Aku hanya menggunakan dapur ketika ia tidak ada. Begitu pula dengan kamar mandi. Meskipun kami berbagi kamar, kami seolah hidup terpisah. 6 bulan penderitaan berlalu. Aku stres setiap hari, dan hal itu mulai memengaruhi nilai-nilaiku. Aku tidak bisa berkonsentrasi. Untuk menghindari berada di kamar, aku belajar di perpustakaan sampai tutup dan pulang selarut mungkin. Hingga suatu hari, sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba, Xiaoming memberitahuku bahwa ia akan pindah ke asrama lain untuk tinggal bersama teman-teman Tiongkoknya. Sejujurnya, aku sangat bahagia. Akhirnya, mimpi buruk ini berakhir.
1 minggu setelah Xiaoming pergi terasa seperti di surga. Bisa bernapas lega di ruanganku sendiri, tinggal di kamar yang bersih dan rapi. Saat itulah, aku baru menyadari betapa indahnya perasaan itu. Dapur dan kamar mandi selalu bersih, sesuai keinginanku, dan aku tidak perlu lagi khawatir dengan bau busuk. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. 2 hari kemudian, pengurus asrama berbicara padaku. "Sophie, kamu akan mendapat teman sekamar yang baru." Dan ia menambahkan, dia juga mahasiswi asing. Katanya, dari Asia lagi. Seketika, wajahku memucat dan kaku. "Dari Asia lagi?" tanyaku dengan suara bergetar. Pak Mueller, sang pengurus, berkata, "Mahasiswi ini berasal dari Indonesia. Dia juga mengambil jurusan yang sama denganmu, teknik lingkungan. Aku yakin kalian berdua akan cocok." Namun aku sudah tidak memiliki harapan apapun. Malam itu, aku menelepon temanku Mari. "Mari, aku akan punya teman sekamar baru." Katanya dari Indonesia. Aku sangat khawatir. Bagaimana kalau dia sama seperti Xiaoming? Mari menenangkanku. "Sophie, tidak semua orang Asia itu sama. Kudengar Indonesia berbeda dari Tiongkok. Namun di kepalaku, aku sudah membuat kesimpulan sendiri. Pasti semua orang Asia sama saja. Aku hanya berharap setidaknya dia orang yang bersih." Aku belum tahu saat itu bahwa pertemuan baru ini akan mengubah hidupku selamanya. Siapa kiranya yang akan datang? 3 hari setelah aku menerima berita itu, harinya pun tiba. Sekitar pukul 3 sore, aku mendengar suara roda koper di lorong, diikuti dengan ketukan di pintu kamar kami. Aku menarik napas panjang. Bagaimana kalau dia sama seperti Xiaoming? Pikiranku dipenuhi dengan kecemasan. Namun saat aku membuka pintu, aku tertegun. Berdiri di hadapanku adalah seorang gadis Asia yang tinggi, ramping, dan terlihat sangat bersih. Rambutnya berkilau, pakaiannya tidak kusut dan sangat rapi. Dan yang terpenting, ia memiliki aroma yang sangat harum berbanding terbalik dengan bau menyengat Xiaoming. "Halo, aku Ayu Lestari, mahasiswi pertukaran dari Indonesia. Senang bertemu denganmu." Sapa Ayu dengan senyuman ramah dan sikap yang sangat sopan. Suaranya jernih dan mencerminkan latar belakang didikan yang baik. Namun dalam hati aku bergumam, mungkin itu hanya penampilan luarnya saja. Xiaoming pun awalnya terlihat baik-baik saja. "Ah, halo, aku Sophie," jawabku, masih dengan kewaspadaan yang tinggi di hatiku. Mungkin setelah beberapa hari, sifat aslinya akan keluar. Ayu membawa 2 koper besar. Dan saat aku melihat isi di dalamnya, aku semakin takjub. Semua barang bawaannya tertata dengan sangat terorganisir. Pakaian-pakaiannya dipisahkan berdasarkan jenis dan dilipat rapi. Alat-alat make-upnya tersimpan dalam kantong-kantong kecil berdasarkan ukuran. Bahkan barang-barang keperluan sehari-harinya tertata sempurna. "Wow, kamu sangat pintar berkemas," seruku tanpa sadar. Ayu tersenyum dan menjawab, "Di Indonesia, ini sudah menjadi hal yang alami bagi kami. Terutama jika kamu berbagi ruangan dengan orang lain, kamu harus lebih berhati-hati dan rapi." Mendengar itu, aku teringat pada Xiaoming dan perasaanku campur aduk. Apa itu benar? Kita lihat saja nanti. Beberapa hari berlalu, namun keraguanku masih ada. Cara Ayu menata barang-barangnya benar-benar memanjakan mata. Ia menata make-upnya di meja berdasarkan ukuran, menggantung pakaian di lemari berdasarkan warna, dan bahkan membawa wadah transparan food grade untuk menyimpan makanannya di kulkas bersama, agar tidak bercampur dengan milik orang lain. Karena kulkas ini dipakai bersama, kita harus menjaganya tetap bersih, jelasnya. Tapi dalam hati aku berkata, dia hanya bicara begitu sekarang. Kita lihat saja apa yang terjadi nanti. Xiaoming dulu juga mengucapkan kata-kata manis di awal. Pada malam pertama, ujian sesungguhnya tiba. Ayu mandi. Aku merasa gugup. Apakah ia akan menghancurkan kamar mandi seperti yang dilakukan Xiaoming? Aku berdoa dalam hati. Tolong, gunakan dengan bersih. Sekitar 20 menit kemudian, Ayu keluar dan mulutku ternganga. Saat aku masuk ke kamar mandi, tempat itu justru lebih bersih daripada sebelumnya. Tidak ada satu tetes air pun di lantai. Cerminnya kering dan berkilau. Bahkan saluran airnya telah ia bersihkan dari rambut. "Bagaimana kamu bisa membersihkannya sampai seperti ini?" tanyaku tak percaya. Ayu menjawab dengan santai. "Setelah selesai menggunakannya,
Aku selalu merapikannya sebelum keluar, demi kenyamanan orang yang akan menggunakannya setelahku. Seketika itu juga, aku merasa malu. Selama ini aku menganggap diriku sebagai orang yang bersih. Namun dibandingkan dengan Ayu, aku bukanlah apa-apa. Meski begitu, sedikit keraguan masih tersisa. Ini kan baru hari pertama. Mungkin nanti dia akan berubah, pikirku. Xiaoming pun masih lumayan rapi di minggu pertama. Namun, seminggu berlalu dan Ayu tetap sama. Setiap hari, ia bangun pukul 6.30 pagi untuk berolahraga. Pukul 7 pagi, ia mencuci muka dan melakukan perawatan kulit. Ia keramas setiap hari pada malam hari, dan 2 kali seminggu ia melakukan perawatan rambut yang ia sebut cream bath. Apakah tidak apa-apa keramas setiap hari? Di Jerman, orang-orang bilang lebih baik keramas 2 hari sekali. Tanyaku penasaran. Ayu menjawab, tentu saja tidak apa-apa. Seharian berada di luar membuat tubuh kita kotor. Di Indonesia, mandi 2 kali sehari, dan keramas itu adalah aturan kebersihan dasar. Di minggu kedua, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seperti biasa, aku membeli beberapa botol air mineral. Ayu menatapku dengan heran. Sophie, kenapa kamu selalu membeli botol air kecil? Rasanya kamu menghabiskan 5 botol setiap hari. Karena kita tidak bisa meminum air keran di sini secara langsung. Kandungan kapur kalnya sangat tinggi. Begitulah Jerman. Rasanya aneh dan buruk untuk perut, jelasku. Ayu tersenyum dan berkata, ah, begitu rupanya. Di Indonesia, kami juga tidak meminum air keran secara langsung. Kami biasanya berlangganan air minum murni dalam galon besar untuk di rumah. Jauh lebih aman dan jauh lebih hemat daripada membeli banyak botol plastik kecil. Aku tidak bisa mempercayainya. Lalu bagaimana dengan mencuci muka dan menyikat gigi? Tanyaku. Oh, kalau untuk itu pakai air keran tidak masalah. Tapi untuk air minum selalu pakai air galon. Tapi tahukah kamu, Sophie, aku perhatikan air untuk mandi di Jerman ini rasanya membuat kulitku lebih kering dibandingkan dengan air di Indonesia. Saat itu, aku sangat terkejut. Aku selalu mengira, karena Jerman adalah negara maju, kualitas airnya pasti yang terbaik. Jadi, di Indonesia kalian jarang membeli air mineral botol kecil? Tanyaku. Jarang. Biasanya hanya kalau kami sedang bepergian dan haus di jalan. Kalau di rumah atau kantor, kami selalu menggunakan dispenser air galon, jawab Ayu. Didorong rasa penasaran, aku bertanya lagi. Bukankah kulitmu menjadi kasar kalau kamu mandi berkali-kali sehari di sana? Sama sekali tidak. Malahan kulitku jauh lebih lembut saat di Indonesia. Sejak aku tiba di Jerman, kulitku jadi terasa agak kasar dan kering. Mungkin karena kapur di airnya, jawabnya. Ini sangat mengejutkan. Selama ini aku mengira rasa gatal dan kasar di kulit setelah mandi adalah hal yang normal. Karena perkataan Ayu, aku baru sadar bahwa ternyata itu disebabkan oleh air kami sendiri. Rambutmu juga tidak menjadi kaku? Tanyaku lagi. Tidak. Di Indonesia, rambutku sangat lembut setelah keramas. Di sini, aku harus menggunakan kondisioner 2 kali lipat. Sedikit merepotkan, tawanya. Pada minggu ketiga, Ayu menawarkan diri untuk mengajariku cara merawat kulit. Sophie, kulitmu terlihat agak kering dan kasar. Mungkin karena pengaruh air di Jerman. Mau coba pakai produk-produk yang aku bawa? Karena penasaran, aku setuju. Rutinitas perawatan kulit yang diajarkan Ayu benar-benar membuka dunia baru bagiku. Pertama, double cleansing menggunakan cleansing oil terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan sabun cuci muka, facial wash. Kenapa harus dicuci 2 kali? Tanyaku heran. Ayu menjelaskan, agar kotoran dan debu benar-benar terangkat sempurna, sehingga kulit bisa menyerap produk selanjutnya dengan lebih baik. Setelah itu dilanjutkan dengan toner, serum, dan moisturizer, pelembab. Saat mengaplikasikannya, kamu harus menepuk-nepuknya dengan lembut, bukan menggosoknya, ajarnya. Awalnya terasa merepotkan, namun setelahnya, aku merasa kulitku jauh lebih terhidrasi dan kenyal. Yang paling menakjubkan adalah serumnya. Apa ini? Tanyaku. Ayu menjawab, ini adalah produk yang memberikan nutrisi intensif pada kulit, digunakan di antara toner dan pelembab. Setelah menggunakannya, aku benar-benar merasakan kulitku menjadi sangat lembut. Setelah hampir sebulan mengikuti rutinitas yang diajarkan Ayu, terjadi perubahan besar padaku. Kulitku menjadi lebih lembut dan bersinar. Temanku Mari sampai berkata,
Sophie, sepertinya ada yang berubah darimu. Kulitmu bagus sekali. Ayu, di mana kamu membeli produk-produk ini? Tanyaku. Ia menjawab, sebagian besar aku bawa dari Indonesia. Di Jerman memang ada, tapi harganya bisa 2 kali lipat. Ia lalu menunjukkan harga kosmetik di layar ponselnya kepada aku, dan aku terkejut. Produk yang harganya 50 euro di Jerman, hanya sekitar 15 euro atau setara dalam rupiah di Indonesia. Namun, hal yang paling kusukai dari tinggal bersama Ayu adalah caranya menggunakan ruang bersama. Setiap kali ia selesai menggunakan dapur, ia langsung mencuci piring, mengelap kompor, dan membersihkan wastafel sebelum pergi. Awalnya aku berpikir, bukankah itu terlalu berlebihan? Namun setelah mengamatinya cukup lama, aku menyadari betapa indah dan nyamannya kebiasaan itu. Ayu, apakah kamu tidak capek melakukan semua itu terus-menerus? Tanyaku. Ia menjawab dengan senyum. Sama sekali tidak. Di Indonesia, ini adalah hal yang sangat mendasar. Kamu harus selalu ingat bahwa ada orang lain yang akan menggunakan ruangan itu, jadi kamu harus meninggalkannya dalam keadaan bersih. Mendengar hal itu, perlahan-lahan aku mulai menirunya. Berkat pengaruh Ayu, aku berubah tidak hanya dalam hal merawat kulit, tetapi juga dalam kebiasaan hidupku. Aku selalu membersihkan ruangan setelah menggunakannya, menjadi lebih peduli pada kebersihan pribadi. Dan yang terpenting, aku belajar untuk lebih tenggang rasa terhadap orang lain. Namun perubahan terbesar terjadi di dalam hatiku. Prasangka buruk yang sempat kubangun terhadap orang Asia gara-gara Xiaoming lenyap tak berbekas. Aku mulai memahami bahwa orang-orang di setiap negara di Asia itu berbeda-beda dan sangat beragam. Suatu hari Ayu bilang, ia akan memasakkan makanan khas Indonesia untukku. Ia memasak rendang. Tidak hanya rasanya yang sangat lezat, tetapi proses memasaknya pun sangat bersih. Setiap kali selesai memotong satu bahan baku, ia langsung mencuci talenan dan pisaunya. Sambil memasak rempah-rempah dan santan, ia juga sambil merapikan dapur. Benar-benar sangat berbeda dengan Xiaoming. Apakah semua orang Indonesia memasak dengan cara sebersih ini? Tanyaku kagum. Ya, jawab Ayu santai. Menjaga kebersihan adalah hal yang utama, apalagi jika makanan itu akan disajikan untuk orang lain. Ia menyuapiku sepotong daging rendang, dan rasanya benar-benar meledak di mulutku. Sangat enak. Apakah kamu meracik bumbunya sendiri? Tanyaku. Iya. Tapi rempah-rempahnya aku bawa langsung dari Indonesia. Sulit mencari bumbu dengan cita rasa asli yang kuat di Jerman. Tambahnya, Sophie, kalau kamu datang ke Indonesia, ada begitu banyak makanan yang luar biasa enak di sana. Pada saat itulah, untuk pertama kalinya, terlintas di pikiranku untuk pergi ke Indonesia. Dari cerita-cerita Ayu, Indonesia terdengar seperti negara yang bersih, hangat, dan indah. Airnya bagus, makanannya lezat, dan sepertinya itu adalah tempat yang luar biasa untuk ditinggali. Namun keraguan masih tersisa di benakku. Apakah Indonesia yang diceritakan Ayu benar-benar sesempurna itu? Atau jangan-jangan hanya Ayu saja yang memiliki standar setinggi ini? Rasa penasaranku semakin membesar. Dan rasa penasaran itulah yang kelak menjadi jalan yang mengubah hidupku selamanya. Aku tidak pernah menyangka saat minatku pada negara itu terus tumbuh. Sebuah kesempatan yang terasa seperti takdir pun datang. Suatu hari, Ayu berkata kepadaku, Sophie, program pertukaranku akan segera berakhir. Aku akan kembali ke Indonesia. Apakah kamu mau ikut denganku untuk merasakan kehidupan di sana 1 semester? Mendengar ajakan itu, jantungku berdebar kencang. Benarkah aku boleh ikut? Tapi kemudian, kenyataan menamparku. Orang tuaku pasti tidak akan setuju. Aku juga tidak bisa berbahasa Indonesia. Tapi bagaimana caranya? Tanyaku panik. Ayu tertawa pelan dan berkata, jangan khawatir. Aku akan membantumu mengurus semuanya. Saat itu juga, aku benar-benar ingin pergi. Malam itu, aku menelepon orang tuaku. Dan seperti yang sudah kuduga, badai penolakan langsung menyambutku. Apa? Kamu mau pergi ke Indonesia? Teriak ayahku keras di telepon. Bukankah itu tempat yang berbahaya? Miskin, kotor, dan rawan kejahatan. Tapi Pa, Ayu kan berasal dari sana. Nyatanya dia tidak seperti itu. Belaku, apa yang gadis itu tahu? Mereka semua sama saja.
bentak Papa. Suara ibuku juga terdengar sedih. Sophie, nak, kumohon, tolong jangan pikirkan hal itu. Tahukah kamu betapa khawatirnya kami nanti? Ma, tapi ini kesempatan yang sangat bagus. Hanya untuk 1 semester. Tidak boleh, kata Papa dengan nada final. Papa bilang tidak. Ya tidak. Seketika aku merasa sangat marah. Kenapa tidak boleh tanpa alasan yang jelas? Alasan apa lagi yang kamu butuhkan? Kami sudah bilang tidak bisa. Jadi tidak bisa. Suara Papa semakin meninggi. Aku menangis semalaman pada malam itu. Ayu menghiburku. Sophie, jangan khawatir. Bicaralah pada mereka pelan-pelan. Namun, rasanya mustahil untuk menembus tembok penolakan orang tuaku yang begitu tebal. 1 minggu kemudian, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, orang tuaku muncul di Munich. Di lobi asrama, kalimat pertama yang keluar dari mulut Papa adalah, Sophie, kami datang langsung ke sini untuk memberitahumu bahwa kamu sama sekali tidak boleh pergi ke Indonesia. Pa, kenapa harus sampai seperti ini? Bentakku tak percaya. Sambil menangis, Mama berkata, Sophie, tahukah kamu betapa khawatirnya Mama setiap malam? Kamu akan pergi ke tempat yang sangat jauh dan berbahaya. Ma, Indonesia itu tidak berbahaya. Papa berdiri karena marah. Cukup, apa yang kamu tahu? Kamu hanya melihatnya dari TV. Lalu kalian berdua tahu apa tentang Indonesia? Apakah kalian pernah ke sana? Balasku penuh amarah. Sophie, bentak Papa. Apakah begitu caramu menjawab orang tua? Pertengkaran kami menjadi sangat hebat. Pada akhirnya, Papa berkata, jika itu maumu, Papa akan menghentikan uang bulananmu. Urus saja hidupmu sendiri. Dan mereka pun pergi. Sejak saat itu, hari-hari yang berat dimulai. Komunikasiku dengan orang tuaku terputus total. Untuk mencari uang, aku bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi. 6 jam setiap hari, sambil tetap harus kuliah. Rasanya sangat melelahkan. Sebulan berlalu, dan sebuah keajaiban terjadi lagi. Tiba-tiba, Mama datang ke asrama bersama Papa. Sophie, anakku, Mama menangis saat melihatku. Kami tidak tahu kalau kamu sampai menderita seperti ini. Mama tampak terkejut melihat penampilanku yang kuyu karena kelelahan. Papa hanya menatapku dalam diam, lalu akhirnya angkat bicara. Sophie, maafkan Papa. Kami terlalu gegabah. Kami sama sekali tidak mau mendengarkan pihakmu. Aku merasa tersentuh pada momen itu. Namun tentang Indonesia, kami masih belum bisa setuju. Itu terlalu berbahaya, tambah mereka. Tepat pada saat itu, Ayu keluar dari kamar. Selamat siang. Nama saya Ayu Lestari, teman sekamar Sophie. Untuk pertama kalinya, orang tuaku bertemu langsung dengan Ayu. Ia menyapa dengan sangat sopan, menggunakan bahasa Jerman yang sangat sempurna. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ini tentang Sophie. Orang tuaku tampak terkejut dengan kemampuan bahasa Jerman Ayu. Ayu melanjutkan, saat pertama kali saya tiba di Jerman, saya sangat ketakutan. Semuanya terasa baru dan sulit, tapi Sophie banyak sekali membantu saya. Benarkah? Mama mulai menunjukkan ketertarikannya. Iya. Agar saya bisa beradaptasi dengan kehidupan di Jerman, ia membantu saya dengan sepenuh hati. Ia mengajari saya bahasa Jerman tambahan, dan setiap kali saya kesulitan, ia selalu menemani saya. Ayu melanjutkan dengan tenang. Indonesia adalah negara yang sangat aman. Dalam beberapa aspek, bahkan lebih aman daripada di Jerman. Meskipun Anda berjalan sendirian di malam hari, itu tidak berbahaya. Keamanan dan ketertiban di sana sangat terjaga. Papa bertanya dengan nada penuh keraguan, benarkah? Itu sangat berbeda dengan Asia yang kami kenal. Tentu saja, Indonesia adalah negara yang sedang berkembang pesat. Teknologinya maju dan tingkat pendidikannya juga tinggi. Dan saya berjanji akan membantu Sophie dengan segala cara. Ayu mengambil ponselnya dan menunjukkan kepada orang tuaku foto-foto serta video tentang Indonesia. Jalan-jalan protokol yang bersih di Jakarta, gedung-gedung pencakar langit yang modern, sistem MRT yang rapi, dan kafe-kafe estetik yang ramai namun aman. Orang tuaku benar-benar tercengang. Apakah itu benar-benar Indonesia? Tanya Papa seakan tak percaya. Iya, ini Jakarta, tempat di mana Sophie akan tinggal nanti, jawab Ayu. Mama bertanya dengan hati-hati. Lalu bagaimana dengan makanannya?
Apakah anak kami bisa beradaptasi? Ayu tersenyum dan menjawab, Ibu, jangan khawatir. Ada sangat banyak pilihan makanan di Indonesia. Banyak juga makanan western yang pasti disukai Sophie. Ada banyak juga sayuran sehat. Lalu, Ayu mengucapkan kalimat yang paling penting. Bapak Ibu, Sophie adalah orang yang sangat spesial. Dengan cara dia menolong saya yakin orang-orang di sana juga akan sangat menyayanginya. Dan saya berjanji, saya akan melindunginya. Mereka berbicara selama hampir 1 jam. Ekspresi orang tuaku perlahan-lahan melembut, terutama setelah Ayu menjelaskan secara rinci tentang sistem pendidikan kampus di sana dan kondisi keamanannya. Tiba-tiba, Papa mengajukan sebuah pertanyaan penentu. Nona Ayu, sejujurnya, apakah Anda benar-benar bisa menjaga anak kami? Ayu menjawab dengan ekspresi yang sangat serius. Iya, saya berjanji. Saya akan membantu Sophie agar selalu aman dan bahagia selama berada di Indonesia. Saat itu juga, air mata Mama menetes. Sophie, anakku, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sana? Iya, Ma. Aku sangat ingin pergi, jawabku mantap. Papa berpikir cukup lama, lalu menghela napas panjang. Dengan satu syarat, jantungku berdetak kencang. Kamu harus video call kami setiap minggu. Jika ada masalah sekecil apapun, segera hubungi kami. Dan jika menurutmu tempat itu berbahaya, kamu harus segera pulang ke Jerman. Apakah kamu setuju? Aku sangat bahagia. Iya, aku setuju. Terima kasih banyak, Pak. Mama memelukku erat. Sophie, berjanjilah untuk berhati-hati. Mama tidak bisa hidup tanpamu. Dan ia pun menangis lagi. Papa meletakkan tangannya di bahuku. Sophie, Papa percaya padamu. Tapi pastikan kamu benar-benar menjaga diri. Dan begitulah, keberangkatanku ke Indonesia akhirnya diputuskan. Meskipun begitu, aku masih merasakan campuran antara rasa takut dan antusias yang membara. Setelah mendapat izin dari orang tuaku, persiapan resmi pun dimulai. Namun selama proses persiapan, banyak kekhawatiran yang muncul di kepalaku. Apakah aku benar-benar bisa tinggal di Indonesia? Ayu selalu menenangkanku, Sophie, jangan khawatir. Aku akan membantumu dalam segalanya. Tapi aku tetap saja merasa gugup. 2 bulan berlalu, dan hari keberangkatanku semakin dekat. Tepat 1 minggu sebelum penerbangan, sebuah kejadian tak terduga kembali terjadi. Orang tuaku tiba-tiba datang lagi ke Munich. Sophie, kami akan ikut bersamamu ke Indonesia. Apa? Benarkah? Aku sangat terkejut. Papa tersenyum. Kami ingin melihat dengan mata kepala sendiri di mana anak kami akan tinggal. Dan kami juga ingin bertemu dengan orang tua Nona Ayu. Mama menambahkan, Mama juga ingin tahu tempat seperti apa sebenarnya Indonesia itu. Begitulah ceritanya. Pada bulan Maret 2024, aku beserta kedua orang tuaku mendarat di Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Begitu turun dari pesawat, kami langsung disuguhkan dengan kejutan pertama. Bandaranya sangat megah, bersih, modern, dan luas. Wow! Apakah ini benar-benar bandara di Indonesia? Kata Papa dengan takjub. Rasanya ini bahkan jauh lebih bagus dan modern daripada bandara di Jerman. Timpal Mama terpesona. Ayu menyambut kami di area kedatangan bandara dan menyapa orang tuaku dengan sangat hormat. Selamat datang di Indonesia, Bapak Ibu. Sophie, apa kamu yakin kita sedang berada di Asia yang kita pikirkan? Tanya Papa masih tak percaya. Ayu hanya tersenyum dan berkata, Iya Pak. Inilah Indonesia. Dalam perjalanan menuju tempat kami menginap, kami menaiki taksi. Di sepanjang jalan masuk ke kawasan kota, kami melihat pemandangan yang mengejutkan. Saat melewati sebuah kafe kaca di kawasan Sudirman, terlihat seorang pria sedang bekerja menggunakan laptop mahal di meja kafe luar, dan bahkan ia meninggalkan smartphone-nya tergeletak begitu saja di atas meja saat ia pergi memesan kopi ke dalam. Apakah tidak apa-apa meninggalkan barang seperti itu? Bukankah itu akan dicuri? Tanya Papa dengan nada khawatir. Ayu menjawab, seolah itu hal yang paling natural di dunia. Iya, itu pemandangan yang sangat normal di tempat-tempat seperti ini di Jakarta. Aman kok, Pak. Mama membelalakan matanya. Di Jerman, barang itu pasti sudah hilang dalam waktu kurang dari 5 menit. Sepanjang perjalanan, kami melihat orang-orang yang mengantre dengan tertib di halte Transjakarta dan saling memberi jalan. Yang paling penting,
Kami melihat wanita-wanita yang berjalan santai sendirian di trotoar. Meski hari sudah mulai gelap, ternyata sangat aman bagi perempuan di sini. Bahkan pada malam hari, gumam Mama dengan nada lega. Setibanya di tempat menginap kami di kawasan Jakarta Selatan, hal pertama yang ingin kulakukan adalah mandi. Aku mengeluarkan filter air, water filter, yang kubawa dari Jerman. Namun, Ayu menghentikanku. Sophie, kamu tidak butuh itu di sini. Meskipun air keran tidak untuk diminum secara langsung, tapi air di sini tidak mengandung kapur tinggi. Airnya sangat lembut dan bagus untuk kulit. Untuk membuktikannya, Ayu membasuh wajahnya menggunakan air keran. Meski ragu, aku pun mencoba mencuci mukaku dengan air dari wastafel. Dan aku benar-benar takjub. Airnya terasa sangat lembut di kulit. Rasa kesat dan kasar, yang selalu kualami saat membasuh wajah di Jerman, sama sekali tidak ada. Wow, lembut sekali airnya. Seruku tanpa sadar. Setelah mandi dengan shower, aku semakin terkejut. Rambutku tidak menjadi kaku. Di Jerman aku harus memakai kondisioner dalam jumlah banyak agar rambutku bisa disisir. Tapi di sini, hanya dengan sampo biasa, rambutku sudah lemas dan sangat lembut. Ma, Pa, coba lihat, air di sini sangat bagus, kataku pada mereka dengan gembira. Saat orang tuaku mencobanya, mereka pun ikut terkejut. Iya, rasanya memang sangat berbeda dengan air di Jerman, kata Papa sambil memegang keran air. Pada malam pertama, Ayu menyuguhkan kami makanan khas Indonesia yang ia beli, rendang, sate ayam, dan nasi goreng. Sangat banyak dan rasanya luar biasa nikmat. Apakah ini semua makanan asli Indonesia? Tanya Mama sambil mengunyah sate. Betul, Ibu. Indonesia punya ragam kuliner yang sangat kaya, jawab Ayu dengan bangga. Pada malam kedua, Ayu mengajak kami pergi ke kawasan Pantai Indah Kapuk PIK di tepi Teluk Jakarta. Hari sudah malam, sekitar pukul 11. Di Jerman, kami tidak akan pernah keluar rumah pada jam segitu. Apakah aman keluar selarut ini? Tanya Mama cemas. Ayu tersenyum menenangkan. Di sini sangat aman. Bahkan di tengah malam sekalipun, banyak orang yang masih jalan-jalan dan nongkrong di kawasan PIK. Ketika kami tiba di sana, kami sangat terkejut. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih, tetapi tempat itu sangat ramai. Ada keluarga yang duduk-duduk santai menikmati angin laut, pasangan yang sedang berjalan-jalan mengitari danau buatan, dan bahkan ada perempuan yang asyik berlari malam sendirian. Ini benar-benar jam 11 malam kan? Tanya Papa sambil melihat jam tangannya. Tak percaya. Sesuatu yang tidak mungkin terbayangkan di Jerman, sahut Mama. Pemandangan lampu-lampu kota yang terpantul di atas air terlihat sangat indah. Angin malam yang sejuk membuat perasaan kami sangat damai. Di sana, kami duduk dan menikmati hidangan malam khas jalanan yang sangat populer. Sate taichan dan makanan laut, seafood. Sambil mengunyah, tiba-tiba Papa berbicara dengan nada serius. Sophie, Papa ingin meminta maaf. Selama ini Papa memiliki prasangka buruk yang keliru tentang Indonesia. Papa sama sekali tidak tahu kalau negara ini ternyata seindah dan seaman ini. Mama mengangguk setuju. Mama juga. Mama benar-benar terkejut. Rasanya jalanan malam di sini bahkan lebih aman daripada di Jerman. Seketika itu juga hatiku tersentuh. Aku hampir menangis melihat orang tuaku akhirnya menerima Indonesia setelah mereka merasakannya sendiri. Ma, Pa, kalau misalnya aku bilang aku ingin menetap di sini lebih lama, apa pendapat kalian? Tanyaku dengan sangat hati-hati. Mereka terdiam cukup lama untuk berpikir. Lalu Papa menjawab, Sophie, tentu saja kami akan tetap merasa khawatir. Tapi jika negaranya sebaik ini, sepertinya kami bisa mempercayakannya padamu. Mama menambahkan, hati Mama sudah tenang sekarang, Sophie. Karena tempat ini sangat aman. Sepertinya tidak masalah. Pada hari ketiga, kami bertemu dengan orang tua Ayu. Mereka sangat ramah, hangat, dan penuh perhatian. Meskipun kami memiliki kendala bahasa, Ayu dengan sigap menerjemahkannya untuk kami. Kami dengar Anda sangat banyak membantu putri kami selama di Jerman. Terima kasih banyak, kata ibunda Ayu dengan tulus. Orang tuaku pun membalas, kami juga mohon, tolong jaga putri kami selama di sini. Orang tua Ayu berjanji dengan sungguh-sungguh, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir.
kami akan menganggap Sophie seperti anak kami sendiri. Seminggu berlalu begitu cepat, dan tibalah hari di mana orang tuaku harus kembali ke Jerman. Di bandara, Papa memelukku erat dan berkata, "Sophie, Papa benar-benar meminta maaf atas prasangka buruk Papa. Indonesia ternyata negara yang sangat luar biasa, jauh berbeda dari apa yang kita bayangkan. Terutama saat malam kita makan sate taichan di pinggir laut itu, disitulah Papa benar-benar merasakan betapa amannya tempat ini." Mama juga menangis sambil memelukku. "Sophie, carilah banyak pengalaman indah di sini." Mama juga sudah jatuh cinta pada Indonesia. Terutama saat Mama melihat orang tertidur di dalam kereta MRT dan ponselnya di pangkuan tidak dicuri, itu sungguh menakjubkan. Setelah orang tuaku pulang, kehidupanku di Indonesia pun secara resmi dimulai. Awalnya aku agak kesulitan dengan bahasanya, tetapi Ayu selalu membantuku. Setelah 1 bulan berlalu, sebuah perubahan besar terjadi pada fisikku. Kulitku menjadi sangat sehat. Kulitku yang dulunya kasar dan kering di Jerman, kini menjadi sangat lembut, kenyal, dan glowing. "Sophie, kulitmu jadi bagus banget sekarang," puji Ayu suatu hari. Ketika aku melihat ke cermin, aku juga terkejut. Mungkin karena airnya, tebakku. Ayu mengangguk setuju. Tentu saja, kualitas air untuk kulit di Indonesia memang juara. Memasuki bulan kedua, aku sudah beradaptasi sepenuhnya. Sedikit demi sedikit aku mulai bisa berbicara bahasa Indonesia, seperti terima kasih, permisi, dan berapa harganya. Aku juga mulai memiliki banyak teman mahasiswa lokal. Yang terpenting, setiap hariku selalu terasa baru dan penuh kegembiraan. Suatu hari, saat aku sedang melakukan video call dengan orang tuaku, mereka tampak terkejut. "Sophie, kamu terlihat jauh lebih ceria sekarang," seru Mama dengan nada bahagia. "Apakah kehidupan di Indonesia sebegitu menyenangkannya?" Canda Papa sambil tertawa. "Iya, Pak, sangat menyenangkan. Setiap hari selalu ada pengalaman baru, dan yang paling penting, aku merasa sangat aman di sini." Setelah 3 bulan berlalu, aku membuat sebuah keputusan besar. Aku memutuskan bahwa aku ingin tinggal lebih lama di Indonesia, bahkan mungkin mencari pekerjaan di sini setelah lulus. Tapi bagaimana caraku menyampaikannya pada orang tuaku? Aku menceritakan kekhawatiranku pada Ayu. Ia menyarankan, "Katakan saja sejujurnya dari hatimu." Malam itu, aku menelepon mereka. "Ma, Pa, ada hal penting yang ingin aku sampaikan." "Ada apa, Nak?" tanya Mama. Sepertinya aku ingin menetap di Indonesia lebih lama lagi." Hening sejenak dari seberang telepon. Namun di luar dugaanku, Papa justru tertawa lepas. "Sophie, kami sebenarnya sudah tahu kamu akan mengatakan hal itu. Sejak malam kita makan sate di pinggir laut PIK itu, kami sudah merasakannya." "Benarkah, Pa?" tanyaku tak percaya. "Iya, Nak, dimanapun kamu merasa bahagia, disitulah tempatmu," kata Papa bijak. Mama menyela dengan suara ceria. "Kami juga sudah melihat sendiri betapa indahnya Indonesia. Tapi tentu saja, ada syaratnya." Papa mengambil alih, "Kamu harus pulang ke Jerman 2 kali setahun. Dan kami juga akan rutin mengunjungi Indonesia. Karena kami ingin makan set dan seafood lagi di pinggir laut." Aku tertawa sambil menangis bahagia. "Iya, aku setuju, Pak." Dan begitulah kehidupan baruku di Indonesia dimulai. Ketika aku merenung saat ini, sungguh menakjubkan bagaimana prasangka mengerikan yang terbentuk akibat Xiaoming justru menjadi jembatan yang membawaku ke Indonesia. Kini, aku sangat bahagia di sini. Kemampuan bahasa Indonesiaku semakin lancar, dan aku memiliki sangat banyak teman lokal yang suportif. Dan yang terpenting, setiap hari aku bisa meminum air galon yang jernih, makan makanan enak, dan hidup sehat. Orang tuaku juga kini sangat mencintai Indonesia. Setiap 3 bulan sekali, mereka datang berkunjung dan selalu berkata bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa untuk ditinggali. Keamanannya, keramah tamahannya, semuanya sungguh mengagumkan. Air yang mengubah jalan hidupku. Sungguh sebuah kisah yang ajaib, bukan? Hingga hari ini, setiap kali aku mandi di pagi hari dengan air yang lembut mengalir di kulitku, aku selalu bersyukur. Karena di sini, di Indonesia, setiap hariku terasa seperti hidup di dalam sebuah keajaiban yang nyata.